Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Muhammadin wassalatu wassalamu Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin berahmatullah. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkahnya dan hidayahnya kita dapat berkumpul di bulan mulia ini dalam melaksanakan salah satu perintah yaitu salat berjamaah dan salat serta salat biasa kita lakukan di desa serta keluarga para insya Allah kita sudah Bapak, ibu-ibu, Allah, seperti biasa kajian akan subuh pada pertama ini akan membahas kitab dari Sholihin. Alhamdulillah pada kali ini Al-Ustaz Dr. akan memakai tidak ada yang kita untuk memberikan ilmunya kepada semua dengan apa yang disampaikan memberikan amal ibadah kita di kehidupan hari ini. Untuk menghabiskan waktu, marilah bersama-sama kita untuk mendengarkan dan menjaga ilmu kita dengan mengawali dalam membaca salat. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berdoa kepada Ustaz Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya bisa berkumpul kembali dalam majlis yang mulia, di tempat yang mulia, dan bersama orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan semangat kita untuk belajar, semangat kita untuk hadir di majlis, semangat kita untuk berjamaah salat subuh dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang pilihan, didoakan oleh para malaikat dan diberikan syafaat oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi, bab yang kelima, babul khamis an muraqabah, yaitu tentang pengawasan atau jiwa yang merasa diawasi. Pada bulan lalu kita sudah bahas hadis yang ke 1, 2, 3. Sekarang kita bahas hadis yang ketiga dari bab 5 atau hadis yang ke 63. Qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. An Anas radhiyallahu anhu qala. Bermula hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan
innakum lata'maluna a'mala, sungguh kalian akan memalukan perbuatan-perbuatan hiya adakun fi a'yunikum minasy-sya'r, perbuatan yang kecil. Jadi namanya meremehkan perbuatan kecil atau meremehkan amalan-amalan kecil. Bahkan minasy-sya'r, lebih kecil daripada rambut dalam pandanganmu. Fi a'yunikum, lebih kecil daripada rambut dalam pandanganmu. Kalau kita perhatikan, rambut sudah kecil, kemudian dikecilin lagi. Begitulah pandangan tentang orang yang meremehkan amalan kecil. Bahasa kita, jangan remehkan amalan kecil. Jangan juga remehkan hal-hal yang biasa. Bisa jadi amalan kecil yang menurut kita biasa, di mata Allah luar biasa. Sama halnya dengan persoalan kecil dalam pandangan kita bisa jadi sebetulnya besar di mata Allah. Sesuatu yang kita anggap menyusahkan, sesuatu yang kita anggap kita nggak suka, sebetulnya Allah suka. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang engkau benci sebetulnya baik bagimu. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami menilai perbuatan-perbuatan tersebut minal mubiqat, termasuk perbuatan yang merusak. Al-mubiqat, merusak apa Pak? Merusak agama. Merusak agama. Dan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik, sahabat Rasulullah yang umurnya paling panjang Pak. Umurnya kurang lebih 90 tahun. Kalau kita lihat jamaah kita rata-rata udah berapa tahun Pak? Bapak ada 75 tahun? Belum. Tapi muda-muda ya. Ini ada sahabat bernama Anas bin Malik, usianya 90 tahun. Berarti dia sudah mengalami generasi yang namanya generasi di masa Nabi, hidup di zaman sahabat. Kenapa dia menggunakan hadis seperti ini? Riwayat Bukhari, hadis ini juga sahih. Karena dia melihat perubahan. Dia melihat perubahan Pak. Perubahan apa? Perubahan kok beda ya di masa Nabi, di masa sahabat dengan zaman sekarang kata dia. Kalau bahasanya yang di depan saya ini gen milenial. Nah, kemudian setelah kita apa Pak? Nah, sekarang yang terbaru namanya Gen Z. Yang terbaru namanya Gen Z. Nanti Gen Alpha. Nanti muncul lagi Ustaz namanya generator. Macam-macam itu. Saya punya staff dari Gen Z. Gen Z itu luar biasa. Gen Z itu karakternya ingin selalu dimengerti, harus dihargai, dan serba pengen tahu.
Bagusnya begitu, pengen tahu, serba pengen tahu, penasaran, tapi pengen yang cepat, instan. Apa yang terjadi? Semangat belajar berada di majelis seperti ini nggak mau, pengennya langsung googling, cari, dan dia jadi tahu. Bagus sih bagus, tetapi tidak mendapatkan sunnahnya, tidak mendapatkan keberkahan majelisnya. Allahu a'lam bishawab. Ketika Anas bin Malik mengomentari hal seperti ini, dia melihat, Pak, kok nuansa ibadah di zaman Nabi, di zaman sahabat dengan zaman sekarang kok berbeda ya? Apa yang dilihat beda? Meremehkan amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah, yang biasa dilakukan oleh sahabat. Contoh, Pak, Salat berjamaah di zaman Rasul, di zaman Nabi, itu adalah sesuatu yang menjadi keseharian. Kalau ada sahabat yang tidak salat berjamaah, itu masalah besar. Sampai-sampai Rasulullah mengancam, gitu kan? Mengancam dengan akan membakar rumahnya kalau tidak datang ke masjid sholat subuh berjamaah. Itu bukan ancaman benar sebetulnya, itu hanya sebagai sebuah peringatan saja betapa pentingnya sholat subuh berjamaah. Sampai juga Rasulullah sebuah hadis, andaikan kalian tahu tentang kebaikan dan pahala dan keutamaan sholat subuh berjamaah, maka kalian akan datang walaupun dengan jalan merangkak. Itulah disebut dengan waktu yang dingin. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Anas bin Malik melihat nih, kok yang sholat berjamaah sudah mulai jarang. Ditambah lagi dengan menganggap Nabi kan udah nggak ada, imamnya udah nggak ada, zaman sahabat juga udah nggak ada. Bahkan bukan hanya jarang sholat berjamaah, Pak, tapi ada juga yang sudah mulai belang betong, bahasanya apa tuh, Pak? Jarang sholat. Subuh sholat, zuhurnya kerepotan, kelewatan, nggak sholat. Asar itu pun sudah menjelang maghrib. Pas maghrib sholat, isya tidur, belang betong. Ini kejadian yang disaksikan oleh Anas bin Malik, sehingga beliau mengatakan mereka-mereka yang meremehkan kebiasaan-kebiasaan baik itu disebut dengan al-mubiqat, perusak agama. Perusak agama. Di beberapa negara lain, Pak, contoh Turki yang sedang mengalami proses kenaikan peradaban, itu masjid kalau sholat subuh sama penuhnya dengan sholat Jumat. Itu, Pak. Di kita nih, yang sholat subuh berjamaah dibandingkan dengan yang tidur, lebih banyak yang tidur. Ketika ditanya, mungkin ini mengarang-arang saya saja. Kalau kita survei, kenapa ente tidur aja nggak bangun sholat subuh berjamaah? Gampang, yang penting mau sholat subuh. Tuh, yang penting mau sholat subuh. Mau jam 6 kek, masih ada waktu. Gitu. Meremehkan itu. Meremehkan. Lalu kita sampaikan, sholat subuh berjamaah itu keutamaannya besar, pahalanya besar, apalagi lakukan sebelum subuh kamu sholat, yang pahalanya lebih baik dunia dan segala isinya. Nggak apa-apa, masih mending saya sholat tuh, Pak, jawabannya.
Gen Z. Masih mending saya sholat. Kayak gitu. Sehingga kualitas ibadah sholatnya di zaman Nabi, di zaman sahabat dan seterusnya itu berbeda. Ini yang kalau kata kita, Anas bin Malik itu merasa prihatin. Di zaman Nabi, di zaman sahabat, selesai sholat mereka berzikir lama, malah betah di masjid. Kesini bukan doa Allahumma antas salam wa minkas salam, tetapi ketika assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Allahumma lantas jalan pulang. Sehingga suatu ketika ada satu riwayat, ada sahabat yang buru-buru pulang, setiap assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung pulang lagi. Hari kedua begitu lagi, hari ketiga begitu lagi, sampai dipanggil Rasulullah, sini. Kenapa ente mau buru-buru pulang melulu? Ente kayak ikan nggak betah di akuarium. Coba. Kira-kira kalau ikan di dalam akuarium isinya air, betah nggak? Betah. Coba kalau ada ikan di dalam akuarium nggak ada airnya, betah nggak? Nggak betah. Sama seperti burung dalam sangkar, walaupun berhiaskan emas, walaupun sangkarnya dari permata, betah nggak burung di dalamnya? Tidak. Diumpamakan seperti itu oleh Rasulullah. Walaupun sebetulnya hadis ini sahih, kemudian terangkan bahwa sahabat tersebut yang buru-buru pulang karena dia termasuk orang yang sangat miskin. Jadi sarungnya dipakai gantian sama istrinya. Tetapi dari kejadian tersebut dapat kita pahami bahwasanya Rasulullah SAW menginginkan para sahabatnya berzikir di masjid lebih lama. Gitu Pak. Ini majlis zikir Pak. Majlis zikir, majlis ilmu, dinaungin oleh jutaan malaikat. Bahkan dalam satu riwayat yang ada di sini nih, itu dirahmati oleh malaikat dengan sayapnya yang menutupi seluruh permukaan bumi. Insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Ini kenyataan nggak kira-kira zaman sekarang? Kenyataan. Itulah beratnya dakwah kita bersama. Ngajak orang kepada kebaikan itu susah. Susah Pak. Bahkan terkadang ngajak sama keluarga sendiri aja susah, apalagi sama orang lain. Sama orang lain susah. Tapi setidaknya harus kita lakukan proses dakwah itu. Kita ngajak pada kebaikan. Karena tugas kita adalah dakwah. Dakwah itu bukan hanya kewajiban ustadz Pak, kiai, khatib, bukan. Kita juga punya kewajiban dakwah sesuai kemampuan. Gitu. Ingat dalam satu hadis, iza ra'a minkum munkaran, jika kamu lihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi, rubah dengan tanganmu. Artinya power apa yang kita punya? Kekuasaan, jabatan dipakai. Gitu Pak. Kalau kita lihat fenomena sekarang di pemerintahan kita, saya ngomong begini karena memang bisa cuma ngomong doang, nggak bisa punya kekuatan gitu. Disampaikan, rupiah sudah anjlok ke berapa? 18.000. Ketika ada kasus keracunan di MBG, bukannya minta maaf, malah statementnya malah menyalahkan rakyatnya. Gampang, itu kan masih kecil persentasenya yang keracunan. Gak begitu prinsip.
masih kecil persentasenya. Jadi yang diharapkan pengennya besar. Harusnya nggak gitu. Tambah lagi menyalahkan rakyat bukan mencari solusi. Wallahu a'lam bishawab. Ini pagi-pagi sudah gibah tentang pemerintah. Tapi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, harus disampaikan bagaimana akhlak dan moral dari para pejabat kita. Lingkaran korupsi di lembaga-lembaga negara kok kayaknya sulit hilang gitu. Padahal mereka berpendidikan tinggi, tapi ternyata apa yang terjadi? Adabnya, akhlaknya, ilmu agamanya yang kurang. Nah, bisa jadi mereka melakukan hal seperti itu, memakan harta yang bukan haknya, mengambil hak rakyat dan sebagainya, korupsi. Bisa jadi Pak, karena kualitas ibadahnya, meremehkan. Ayo sholat dulu, antar dulu lah, masih banyak waktu. Padahal Nabi sudah mengatakan perbuatan yang baik itu apa? Ditanya oleh sahabat, di antaranya adalah as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Kalau ibadahnya bagus, insya Allah salat dijadikan tolak ukur ibadah-ibadah lainnya, termasuk akhlaknya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, janganlah kita menjadi al-mubiqat, perusak agama. Ustadz, di zaman Nabi ada enggak orang yang meremehkan sholat? Jawabannya ada. Siapa mereka? Jelas munafik. Jelas itu orang munafik yang tidak mau sholat berjamaah, yang tidak mau ikut berperang, yang tidak ada dalam barisan dakwah Nabi. Itu orang munafik jelas. Dari siapa mereka? Mantan-mantan Yahudi yang masuk Islam, pura-pura masuk Islam. Orang-orang Nasrani yang masuk Islam, pura-pura masuk Islam. Ada kayak gitu Pak. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau zaman sekarang banyak nggak munafiknya? Banyak. Bukan hanya banyak, banyak. Masjid segini gedenya, tadi cuma berapa baris? Satu baris. Kemana yang lain? Kita husnuzon saja bahwasanya yang lain sholat di masjid yang lain, di musolah yang lain. Insya Allah begitu. Tapi masih miris Pak. Kenapa? Buktinya ketika sholat Jumat penuh. Betul Pak? Sholat Jumat penuh. Kenapa subuh enggak seperti sholat Jumat? Sementara kalau Jumat kebiasaan kita hanya laki-laki. Kalau subuh seperti sholat Jumat ditambah dengan ibu-ibu, lebih penuh daripada sholat Jumat. Ini Pak, prihatin, miris dengan apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik, bahwasanya muncul yang disebut dengan mubiqat, orang-orang yang perusak agama. Gitu Pak. Indikator lainnya adalah merubah hukum yang sudah jelas-jelas, yang halal jelas, yang haram jelas. Kata Nabi, dan di antara bainahuma, di antara keduanya disebut dengan al-mustabihat, mustasyabih atau subhat. Nah, zaman sekarang itu banyak hukum-hukum yang sudah jelas dibikin subhat. Yang dulunya halal dianggap haram. Ini sifat Yahudi Pak.
Orang-orang Yahudi begitu tuh. Orang-orang Yahudi Allah sudah menghalalkan yang namanya daging, tapi bagi mereka diharamkan. Sehingga orang-orang Yahudi itu mengharamkan, nggak mau makan daging, nggak mau makan daging. Kemudian orang Yahudi juga ada yang masuk Islam, tapi masih menjalankan ajaran Tauratnya. Apa itu Pak? Memuliakan hari Sabtu. Memuliakan hari Sabtu. Lalu apa yang terjadi? Turunlah ayat. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam dengan sempurna. Jangan begini, jangan konsepnya seminggu menjalankan Taurat, seminggu menjalankan Al-Quran, gitu maksudnya. Sehingga ada orang yang masuk Islam dari mantan Yahudi, meminta di mereka untuk menjalankan Islam sempurna, tinggalkan Tauratnya. Islam tetap mempercayai adanya kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tetapi semua itu disempurnakan oleh Al-Quran. Harusnya kembali farudduhu ilallah, kembali kepada Allah, yaitu Al-Quran. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, gambaran tentang fi a'yunikum minasy'ar, lebih kecil daripada rambut yang kamu saksikan atau persepsi kamu, ini menandakan betapa hal-hal yang sangat diremehkan itu terjadi saat ini, besar-besaran Pak, besar-besaran. Contoh begini Pak, kalau bicara sholat Jumat, ini kan di pinggir jalan raya nih, sholat Jumat saja, ya, karena sebagai musafir. Sholat Jumat lagi khotib berlangsung, ada saja yang lewat motor sana sini. Gak apa-apa Ustaz, mereka musafir kok. Saya berpikir menduga-duga, nggak semuanya mereka musafir. Karena kalau bisa bicara musafir itu kan memenuhi syaratnya berapa? Jaraknya berapa kilo? Tujuannya apa? Karena ternyata mereka pekerja. Ke kantor rumah, tidak memenuhi syarat sebagai musafir, tujuannya bekerja. Ketika lagi setelah sholat Jumat lewat aja gitu. Saya kadang-kadang merindukan, ya Allah, pengen banget ketika sholat Jumat jalan itu sepi. Terjadi gak? Ayo, kira-kira enggak kan? Enggak. Ketika khutbah berlangsung, jalan tetap ramai, gitu, jalan tetap ramai. Lain halnya dengan musafir yang udah terjebak di jalan tol, lain ceritanya. Itu musafir. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, janganlah kita menjadi perusak agama, meremehkan sholat. Jadi benarlah apa yang dilakukan oleh dulu namanya grup Nasidariyah tahun 90-an apa 80 dah. Yang itu Pak, yang subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Jadi kenapa? Karena berasal dari sebuah meremehkan, gitu. Subuh kesiangan, maklumin aja, capek, gitu. Jadi minta dimaklumin, gitu. Minta dimaklumin, dimengerti. Kesiangan. Padahal kalau namanya kesiangan nggak disengaja, bisa nggak sholat subuh? Bisa. Namanya qadha sholat subuh. Karena apa? Uzurnya karena ketiduran. Nah, ketika dia sadar, silakan sholat subuh di waktu dia bangun. Bangun jam 7 pagi, ya sudah sholat subuh jam 7 pagi. Karena baru bangun, baru sadar, gitu. Kata Nabi,
fal yusallu, maka salatlah kalian idza zakaraha, jika kamu sudah ingat, sudah sadar, sudah bangun. Gitu. Ini kan udah jam 7, udah enggak salat. Kenapa kamu enggak salat? Udah kesiangan. Pas lagi bekerja di kantor, lagi repot-repotnya salat zuhur, azan berkumandang. Ayo salat zuhur, enggak, waktunya makan. Nah, ketika makan selesai, kenyang. Ujungnya apa, Pak? Ngantuk, tidur sebentar. Langsung bekerja lagi. Lupa salat zuhur. Apalagi pas asar. Nah, salat asar itu udah waktunya pulang dalam perjalanan. Sampai rumah maghrib, kehabisan waktu. Pas maghrib, lelah, rebahan, longsor. Bahasa kita Bapak selonjoran, capek. Langsung ketiduran. Bablas isya. Auzubillah. Bahkan lagi Pak, kasus-kasus terjadi orang gemar membangun masjid. Luar biasa, ketika masjid lagi proses ngebangun, dia aktifnya luar biasa. Tapi apa yang terjadi ketika masjid sudah megah berdiri, dia tidak pernah hadir untuk sholat berjamaah di masjid. Ini tanda-tanda kiamat kayak gini. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ibadah yang kecil itu apa sih sepertinya? Sholat itu wajib, tapi berjamaah dianggap kecil. Gak apa-apa. Yang penting apa? Menunaikan kewajiban. Sehingga ketika ada sholat, sholatnya hanya termotivasi untuk menggugurkan kewajiban. Yang penting buat sholat. Nah, nggak berjamaah, dibiarin daripada nggak sholat. Nah itu yang terjadi. Berpikirnya berpikirnya memudahkan banget. Padahal nggak begitu konsepnya. Kalau kita udah melaksanakan sholat, maka ambil yang lebih baik dengan cara berjamaah. Di mana? Di masjid. Gitu. Cuman terkadang ketika laki-laki ini khusus ya, laki-laki suami ingin sholat subuh berjamaah di masjid, ingin umrah, ingin berhaji dan sebagainya, ibadah. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dihalangin oleh istri dan anak-anaknya. Jadi anak-anak itu bisa menjadi penghalang dalam ibadah. Di dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum. Sesungguhnya istrimu, maaf bentuknya jamak, sesungguhnya istri-istrimu, jamak, istri-istrimu dua kali, dan anak-anakmu aduwwun lakum, bisa menjadi musuh bagimu, penghalang dalam perkara ibadah. Dalam perkara ibadah bisa jadi penghalang. Allahu a'lam bishawab. Itulah posisi anak dalam Al-Qur'an, dalam konsep di dunia. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bagaimana solusinya? Yuk kita dakwahi mereka, ajak tetangga, ajak teman, ajak sahib kita untuk serius dalam perkara ibadah. Jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Ini ada kotak amal, kotak infak sebagainya. Jangan diremehkan. Ntar aja gampang gua transfer 1 juta. Gitu. Tapi apa? Setahun sekali. Setahun sekali. Padahal Rasulullah lebih senang, Allah lebih suka orang yang bersedekah walaupun cuma 5.000 tapi setiap hari, daripada orang yang 100.000 tapi setahun sekali. Kapan? Saat sholat Idul Fitri. Itu lebih baik mana?
Lebih baik yang dawain 5.000 tapi setiap hari. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ini hadis yang ke-63 atau hadis yang keempat dari bab 5. Apa-apa? Materinya adalah janganlah kita menjadi orang yang mubiqat, menjadi perusak agama. Jangan. Kalau masjid yang megah itu ternyata, maaf, isinya cuma hanya satu baris, bahkan nggak penuh atau hanya setengah baris, wah, berarti lebih banyak perusak agamanya daripada yang memelihara agama. Padahal Allah sudah menjamin in tansurullah yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Salat subuh berjamaah penuh masjid, semuanya dianggap sebagai penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ini pun sama, dalam dakwah, kajian itu juga sebagai menolong agama Allah. Memupuk keimanan. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Al-Khamis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bermula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi qala, beliau berkata, innallaha ta'ala yagharu, sesungguhnya Allah itu cemburu. Tuh, yaghar itu cemburu. Cemburu. Loh, Allah kan Tuhan, kenapa masih punya cemburu? Lah cemburu. Dia sudah kasih nikmat ke kita, tapi tidak tahu terima kasih. Sama Pak, kalau kita nolongin orang itu nggak terima kasih sama kita, cuek baby gitu. Cemburu nggak? Ada kecewa. Sama Pak. Dan cemburu tingkat tertingginya adalah yang melakukan kemusyrikan. Allah sangat cemburu, marah, dan itu levelnya adalah murkanya Allah. Dan mereka-mereka yang melakukan kemusyrikan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meninggal dalam keadaan musyrik, tidak akan diampuni. Karena ketika dia bertaubat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Apa yang disebut dengan Allah cemburu itu? Begini, tadi Allah berikan kita berbagai macam nikmat. Contoh nikmat kesehatan. Lalu kita nggak pakai buat ibadah, Allah cemburu. Padahal Allah punya kepengenan nih, gua kasih untuk kesehatan supaya begini, tapi nggak dilaksanakan. Allah cemburu. Cemburu, Pak. Kalau kita hitung cemburunya Allah dengan cemburunya manusia, beda nggak? Beda. Cemburunya kita sebagai manusia biasanya berdampak nggak akan gua layanin lagi, gua akan ladenin lagi, nggak akan temen lagi, gua jauhin. Tapi cemburunya Allah Pak kepada hambanya masih dikasih nikmat Pak, masih dikasih nikmat. Ada orang nggak sholat, nggak puasa, nggak berzakat, gitu kan? Marah nggak Allah? Marah. Tapi masih diberikan nikmat oleh Allah, kesehatannya, hartanya dikasih. Itu cemburunya Allah. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Tapi kalau kita sebagai orang yang beriman, ya Allah, saya dicemburui oleh Sang Pencipta. Ini sesuatu yang menakutkan menurut saya. Jangan sampai kita dicemburui oleh Sang Pencipta. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itulah makna yaghar, cemburu. Allah itu cemburu. Cemburu kalau ada seorang hamba takabur. Kalau ada seorang hamba takabur. Kenapa demikian? Takabur itu pakaian Allah.
Gitu. Pakaian Allah. Sehingga yang berhak pakai Allah sendiri. Dipakai sama hambanya, cemburu Allah. Lihat bagaimana iblis dikeluarkan dari surga gara-gara takabur. Hingga Nabi mengatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, gitu kan? Ma fi qalbihi, jika di dalam hatinya itu min kibrin, ada sebagian takabur, ada rasa takabur, walaupun sebesar biji zarrah, tidak akan masuk surga. Makanya iblis diusir. Kenapa? Ada takaburnya. Surga itu bukan mereka-mereka yang takabur. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita ingin masuk surga, yuk hindari dalam hati kita rasa takabur itu dibuang. Dibuang. Jangan istilah mentang-mentang gitu. Jangan istilah mentang-mentang. Gua di sini udah lama, gua ditokohkan di sini. Gua sini penghuni pertama lebih awal. Lu baru kemarin masuk. Jangan macam-macam lu. Nah, takabur. Merasa senior, merasa dituakan, merasa paling tua, merasa paling lama, merasa paling pengalaman. Ini takabur. Dan orang seperti itu tidak akan masuk surga. Nabi mengatakan la yadkhulul jannah, enggak akan masuk surga. Artinya bersihkan dulu dari penyakit takabur itu. Al-Quran mengatakan wastakbara wa kana minal kafirin. Orang yang takabur itu bagian dari orang-orang kafir. Bapak jamaah rahimakumullah. Innallaha ta'ala yaghar, sesungguhnya Allah itu cemburu. Wa ghairatullahi ta'ala ayyatiyal mar'u ma harramallahu alaihi, jika ada seorang yang melakukan perbuatan yang diharamkan kepadanya. Tadi yang haram jelas, yang halal jelas, tapi dia malah melakukan yang Allah haramkan. Allah cemburu. Allah cemburu. Contoh, Al-Quran sudah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan sekali-kali dekati zina. Artinya apa? Melakukannya dilarang. Jangankan begitu, perintahnya mendekati aja udah dilarang, apalagi sampai melakukannya. Mendekati perzinaan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi udah tahu itu haram, sudah tahu itu dilarang, dia melakukannya. Allah cemburu kan? Allah cemburu. Karena kalimatnya gitu, Pak. Ayyatiyal mar'u ma harramallahu alaihi. Allah cemburu. Sudah diharamkan masih dilakukan juga. Cemburu, Pak. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Dalam konteks sekarang, zina itu macam-macam. Ada zina tangan, ada zina mata. Yang sering terjadi tanpa kita sadari itu zina mata. Apalagi bagi suami, namanya penyakit apa, Pak? Ain. Nih, setan gepeng, Pak. Setan gepeng nih kan. Setan gepeng ini lebih hebat daripada pocong, Pak. Setan gepeng ini, kalau kita lihat nomor HP orang lain, nomor HP itu perempuan, lalu dia ada profilnya, foto profilnya, dan foto profilnya cantik. Udah gitu nggak pakai jilbab. Apalagi ditambah kamera jahat, yang gitu-gitu. Udah gitu dibuka.
Plek, lihat foto profil. Nah, ketika lihat begitu, sudah terjebak dalam ain. Itu sudah membuat dosa jariah. Makanya Pak, saran saya untuk menghindari hal tersebut, istri-istri Bapak yang punya HP, punya WhatsApp atau media sosial, sebaiknya jangan ditampakkan. Gitu. Terlepas dari penilaian orang, mau jelek, mau cakep gitu kan. Tapi ada penasaran itu untuk dibuka. Lalu bandingin, oh ini toh istrinya si Bayu, oh ini toh istrinya si Udin. Nah, udah begini tuh komentarnya apa? Ah biasa aja. Nah, menilai orang begitu mudahnya. Kadang dibandingin, masih cakapan si Udin istrinya. Nah, udah dosa jariah lagi Pak. Makanya oleh karena itu di foto profil saya itu kan cuma saya sendiri. Kalau istri saya enggak ditampilin, gitu Pak. Bahkan dulunya bukan saya tapi pakai berdampingan membelakangi kamera. Wallahu a'lam bishawab. Kalau HP saya ubah, saya sendiri, karena setahun yang lalu itu HP saya kena hack Pak. Sehingga sekarang ketika ini ada yang saya telepon nggak terima-terima, dia nanya ke orang lain, itu tadi telepon atas nama Supriyadi, itu bener nggak ya? Nah begitu. Padahal sudah benar HP saya. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sesuatu yang haram sudah jelas, sesuatu yang halal sudah jelas. Nah sekarang ini muncul berbagai yang disebut dengan sesuatu yang jelas dibikin subhat. Apa Pak? Daging Pak. Daerah Papua ada orang masuk Islam sebagai mualaf karena nggak alim, nggak berilmu, nggak belajar, gitu Pak. Dia ingin ikut ibadah apa? Ibadah kurban. Dia bawa ke panitia apa? Babi. Kurban. Ibadah kurban dengan membawa hewan babi. Kenapa? Karena ya wajar, ilmunya belum punya. Karena berkurban itu hanya 3 jenis: domba, jenis sapi atau kerbau, dan onta. Begitu. Kalau nggak dibatasin, maka orang akan berkorban dengan 1 ekor ayam juga bisa. Gitu. Nah, sekarang ini terjadi. Daging-daging itu disamarkan. Bahkan, mohon maaf, pengalaman saya itu makan somai. Tahu somai Pak? Somai enak kan? Makan somai Pak. Somainya pakai motor Pak, kering somai gitu Pak. Dan itu jam 7, kadang jam 9 malam datang. Saya coba beli, emang lagi lapar kali, biasa kita udah budaya makan malam gitu. Beli somai sekali, enak nih, gitu luar biasa. Walaupun kecil-kecil tapi enaknya luar biasa Pak, nikmat bener Pak, nikmat bener. Ini somai yang paling enak nih, luar biasa. Hari kedua beli lagi, hari ketiga beli lagi 2 piring, karena saya rekomendasikan ke adik ipar saya, tuh ada somai enak tuh begitu. Sampai begitu rekomendasikan. Sampai yang keempat kali saya nggak beli. Kenapa? Ketika mau beli yang keempat kali dikasih tahu sama aparat, apa Pak? Itu Ustadz yang dimakan itu pakai minyak babi. Tuh. Pada dipakai minyak babi Pak. Itu kan sesuatu yang dibikin subhat jadinya. Sesuatu yang awalnya halal menjadi haram bagi kita. Ya Allah Rabbi.
Betul Pak, enak Pak. Ternyata makan somai pakai minyak babi itu enak. Enak luar biasa. Itu baru minyaknya, apalagi dagingnya gitu. Ya Allah Rabbi. Nah, sekarang juga sama. Ada yang disebut apa Pak? Apa tuh dulu kasus dicampur dengan daging celeng, apa ya? Dicampur dengan daging celeng, baso. Itu kan sesuatu hal yang memang dibikin subhat jadinya. Sesuatu barang yang haram tapi nampak halal. Kenapa? Karena bakso itu halal. Awalnya dari daging sapi. Supaya enak dicampurin dengan daging babi. Rame tukang bakso. Oh, baksonya enak, baksonya enak, baksonya enak. Bahkan viral di TikTok. Oh, bakso ini enak. Ternyata dia nggak tahu di dalamnya ada tambahan daging babi. Ini disebut dengan subhat. Sesuatu yang sudah halal malah dibikin, sesuatu yang sudah halal malah dalamnya menjadi haram. Ya Allah. Ada lagi Pak yang sesuatu yang sudah ketahuan haram malah menjadi halal. Itu Bapak Ibu jamaah. Nah, mungkin yang patut kita apresiasi adalah yang terbuka, yang jujur. Dia jualan somai, tapi ada bacaannya somai B2. Nah, kalau bicara B2 paham ya Pak? Paham. Itu minyak babi. Yang makan siapa? Yang mereka-mereka. Mereka-mereka siapa? Yang menghalalkan babi itu. Nah ini yang bagus terbuka lah. Dan objeknya juga berbeda. Yang komunitasnya, mayoritasnya lebih banyak yang non-muslimnya. Nah sekarang itu terjadi Pak. Hal-hal yang sudah haram dibikin halal. Sesuatu yang sudah jelas-jelas halal malah menjadi haram bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulan dari hadis ini yang ke-64 atau hadis kelima dari bab yang kelima adalah bahwasanya hindari perbuatan-perbuatan yang membuat Allah cemburu. Lakukanlah amalan itu dari yang terkecil. Yang biasa menurut kita kecil masih mending yang kecil kita laksanakan dan terbiasa terus-menerus dakwain. Karena Allah dan Rasulnya suka kepada pekerjaan amalan-amalan yang kecil tapi dawam setiap hari, istiqomah. Gitu Pak. Daripada istilahnya ibadah itu hanya musiman. Contoh, ketika masuk bulan Rajab, wah rajin ibadahnya. Masuknya generasi Rajabiyun. Ketika masuk Ramadan, ibadahnya rajin. Masuklah sebagai generasi Ramadhaniyun. Tapi ketika setelah bulan itu berlalu, kembali lagi seperti aslinya. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hingga wajar yang namanya ibadah kecil itu lebih Allah dan Rasul cintai daripada yang besar-besar tapi jarang dilakukan. Jarang dilakukan, minimal banget lah. Saya sarankan kepada para jamaah, juga pribadi al-fakir, ayo biasakanlah sholat tahajud walaupun dapat 2 rakaat. Yang penting setiap hari, daripada sholat tahajud hanya ketika dapat masalah besar. Bangun dari jam 2, kemudian sampai jam 4. Pas jam 4 tidur, subuh lewat. Kenapa demikian? Karena dia nggak terbiasa dengan hal yang kecil gitu. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebaiknya begitu, yang kecil-kecil aja deh. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai kemampuan. Kalau kita hanya mampu 2 rakaat yang setiap hari, itu pun mepet ke subuh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gitu. Daripada yang jarang dilakukan gitu.
Minimal begini deh Pak. Habis sholat subuh baca Allahumma antas salam wa minkas salam, Allahumma ajirni minan nar. Itu kemudian setelah itu apa? Baca Kulhu 3 kali, Al-Falaq sekali, Anas sekali, baca Ayat Kursi sekali. Itu umpama ba'da Isya tuh, setelah Isya. Nah, ketika sudah dibaca itu semua dalam zikir ba'da salat Isya, lalu kita tidur, maka dalam satu hadis diharamkan baginya neraka. Minimal begitu tuh. Ya, minimal begitu tuh. Allahu a'lam bishawab. Sudah waktu surut ya. Sudah masuk ya. Baik. Baru 2 hadis dibaca. Mau tambah hadis lagi? Ini panjang banget tadi saya. Cukup ya. Baik. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya kira dari 2 hadis ini cukup yang sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami. Bekalnya adalah pulang dari sini bawa oleh-oleh, Pak. Janganlah kita menjadi al-mubiqat, perusak agama dengan meremehkan amal-amalan kecil. Yang kedua adalah janganlah membuat Allah cemburu sama kita. Apa itu? Lagi-lagi meremehkan hal-hal yang sudah jelas halal dibikin haram. Jelas-jelas yang sudah haram lalu kita laksanakan. Allah cemburu, dan tingkatan cemburu tertinggi adalah murkanya Allah bagi mereka yang melakukan kemusyrikan. Allahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Ustaz atas penjelasannya pada hari ini. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Pak Ardi ada pertanyaan? Cukup ya? Alhamdulillah. Baik, dikarenakan juga malam sebagian begini ada acara Ustaz. Baik. Mau hafal juga, karena sudah memasuki suruh, kita ambil saja kajian kita pada hari ini, dan kami harapkan kehadirannya untuk setiap ahad subuh bagi jamaah untuk mengkaji ilmu di masjid tercinta kita ini. Kami juga mengimbau kepada jamaah dan khususnya warga Kabupaten KKN untuk tetap istiqomah dalam menjalankan syariat Islam. Seperti tadi bagaimana disampaikan bahwa sudah banyak hal-hal kecil yang kita remehkan. Demikian kami akhiri, mari kita bersama-sama berteman untuk majelis. Subhanallah, ketika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.